Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus melimpahi atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk disembah dan diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang melimpah buat kehidupan kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang ajaib. Bersama-sama kami umat-Mu, kami datang kepadamu, membawa pujian kami. Kami membawa penyembahan kami yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Dan kami berkata di hadapan-Mu, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hati. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah, ku hampiri kau Tuhan, dan biarlah ku berkata, tiada yang lain selain kau Tuhan. Oh, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu. Iwidianamo, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat Allah yang perkasa. Terima kasih buat Allah yang hidup. Ku menyembah, ku menyembahmu, meninggikanmu. Oh, glory bagimu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Iya nama Kau ku sembah, Kau ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah. Ipapa kairana sikirana mata karana, siapa takarana mata kara papa papa kan sikibiti ya namo. Glory bagimu,
Engkau Tuhan yang setia buat hidup kami. Dan kami berkata, tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan buat hidup kami. Kami berkata, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kepadamu lah kami berharap. Setiap apa yang kami butuhkan, Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Shiki papa. Siapa takarana mata karabu, shipi papa. Shikira takarana papa. Shikira takarana malam shiki taka papa. Irana mata karaba sikibiri anamo kibiri anasyo. Glory bagimu, sembahmu Tuhan, sembahmu, Kau yang layak disembah, layak dimuliakan, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Oh, glory. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan dengan cinta, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau
Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia buat kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, mari sekali lagi sembah Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Tak meragukan akan kesetiaan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, ya basikianmu, haleluya. Ku bangga memilikimu, Yesus Tuhan. Yesus, glory bagimu, menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, Yesus, glory bagimu Tuhan, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Glory bagimu, haleluya. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh, glory bagi
Glory, glory, menyembahmu, sembah, sembah, haleluya, iya namasu, iya namamu. Menyembahku, menyembahku, menyembahmu, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah segala-galanya buat kami Tuhan. Kami berkata ku tak mampu tanpamu, ku tak mampu tanpamu, tanpamu, tanpamu Tuhan. Ibirianasu, glory bagimu, bagimu Tuhan. Sembahmu, sembahmu, Yesus. Oh, glory, sembah, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib. Biar kami terus menyembah dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab tidak ada kata yang indah selain kami dapat memuji, menyembah-Mu. Berkata Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Si Papa Baka Irataku, si Papa Baka namo, si Dede, si Kibirianasu, Kibirianasu. Glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory. Oleh sebab itu kami berkata, Engkau layak menerima pujian, menerima pengagungan, kehormatan yang tertinggi. Kami berikan hanya kepadamu, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau Tuhan,
Raja kami. Katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya bacakan di versi yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan firman Tuhan, lihatlah aku seakan berdiri di depan pintu dan mengetok. Siapa saja yang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya bagiku, aku akan masuk dan kita akan makan bersama sebagai sahabat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam kehidupan kita bahwa dikatakan Tuhan atau kebenaran itu dia telah berdiri di depan pintu hati kita. Barang siapa yang membukakan pintu hatinya untuk firman Tuhan bisa masuk atau Tuhan bisa masuk dalam hidupnya, kehidupan seseorang itu pasti akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Sebab hanya firman Tuhan yang dapat mengubah pribadi seseorang. Jadi bukan aktivitas ibadah, bukan kegiatan ibadah yang rajin engkau lakukan. Tetapi dalam hal ini ketika firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita menutup hati kita untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi bahwa kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu itu tergantung dari engkau. Tuhan gak bisa memaksa atau mendobrak pintu hatimu untuk dia bisa masuk. Enggak saudaraku. Tetapi kita punya sebuah kesadaran dalam diri kita. Kita harus membuka pintu hati kita untuk firman Tuhan bisa masuk dan mengubah dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa saudara yaitu membukakan pintu hatimu dengan sukarela saudaraku. Saya kira dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan tinggal di luar dan kehidupanmu tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan ini saudaraku. Sebab hanya firman Tuhan saja yang dapat mengubah kehidupan seseorang.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah dalam hal ini sangatlah jelas bahwa kehendak bebas disinilah yang berperan penuh di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya katakan bahwa ketika Tuhan sudah berdiri atau firman Tuhan sudah kita dengar dan kita tidak membuka pintu hati kita, malah justru gini saudaraku, kita mengeraskan hati kita. Ingat Bapak Ibu, Dia tidak akan pernah mendobrak atau masuk secara diam-diam dalam kehidupanmu. Tidak saudaraku, tanpa engkau membuka dengan sukarela pintu hatimu, kebenaran itu tidak akan pernah masuk. Nah, kenapa dalam diri seseorang dia tidak pernah berubah? Padahal dia mungkin gini, ngerti firman, bahkan mungkin gini, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Bahkan saya katakan sudah ubanan ikut Tuhan. Bertahun-tahun ikut Tuhan, bahkan mungkin sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Tetapi kehidupannya tidak pernah berubah. Ya, marah tetap marah, kasar tetap kasar, bohong tetap bohong, licik tetap licik, sombong tetap sombong. Dan itu masih bercokol dalam kehidupannya. Kepahitan masih gaya hidup, kekecewaan, terluka, gak bisa mengampuni. Oh ya saudaraku, sebab yang bisa mengubah itu adalah firman Tuhan. Jadi aktivitas ibadah yang kita lakukan itu tidak akan pernah bisa mengubah dalam kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Pada akhirnya kita melakukan sebuah aktivitas ibadah kita, ritual keagamaan kita tanpa keubahan hidup. Oh ya, tanpa kita berubah, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, buka secara lebar-lebar pintu hatimu, biarkan dia masuk. Memang saya katakan bahwa ketika kebenaran itu datang dalam kehidupan kita, memang daging ini seakan-akan merontah, tersakiti. Oh iya, tahukah saudara, obat itu enggak ada yang manis, saudaraku. Obat itu adalah pahit rasanya, tetapi itu menyembuhkan atas hidup kita, saudaraku. Nah, begitu juga kebenaran firman Tuhan. Kadang kita telan, kadang pahit, saudaraku. Tetapi biarlah itu bekerja dalam kehidupan kita dan menyembuhkan atas hidup saudara dan saya. Dan saya katakan bahwa sebuah kesombongan itulah yang membuat firman Tuhan gak bisa masuk. Kita sudah memagari hidup kita dengan yaitu apa? Kesombongan kita. Seolah-olah kita paling bisa, paling pandai. Nah, itu yang membuat firman Tuhan gak bisa masuk secara jelas masuk dalam kehidupan kita. Atau begini saudaraku, kita ini memilih-milih firman Tuhan. Jadi yang cocok dengan hati kita, yang cocok dengan daging kita baru membukakan hati kita untuk mempersilahkan masuk. Kalau enggak cocok dengan daging kita tolak, saudaraku. Oh iya, kalau sudah berbicara tentang kekudusan, wah itu sangat sulit untuk diterima. Kalau berbicara tentang hal menabur juga, memberi tumpangan, waduh itu sangat sulit untuk yang namanya kita membuka pintu hati kita dan mempersilahkan kebenaran itu bisa masuk dalam hati kita. Coba kalau kita mendengar yaitu firman Tuhan, urusan dengan pertolongan, urusan tentang berkat, urusan tentang pemulihan, wah kita sangat suka sekali saudaraku. Tapi tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu kebenaran firman Tuhan. Seringkali seperti yang saya katakan, firman Tuhan itu ketika datang kadangkala menyakitkan buat daging kita. Tetapi bukalah lebar hatimu saudaraku. Persilakan dia masuk saudaraku. Supaya apa? Menyembuhkan kehidupanmu, memulihkan kehidupanmu. Sebab hanya firman Tuhan yang dapat memulihkan, yang dapat yaitu menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupanmu, hanya firman Tuhan. Sekalipun Anda setiap hari datang ke gereja, melakukan aktivitas ibadah. Saya katakan tanpa engkau membuka hatimu saudaraku, dia tidak akan pernah masuk. Dia tidak akan pernah yang namanya mengubah atas kehidupanmu. Dikatakan firman Tuhan dikatakan bahwa begini, siapa saja yang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya bagiku, aku akan masuk dan kita akan makan bersama-sama sebagai sahabat. Jadi tanpa saudara dan saya membuka pintu hatimu untuk mempersilahkan kebenaran itu masuk, itu tidak akan pernah dia masuk dan mengubah dalam kehidupan saudara dan saya.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, persilahkan dia masuk. Sebab yang membuat kita bertumbuh dewasa dalam kehidupan ini, berespon dengan benar ketika masalah datang dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Waktu kita mempersilahkan firman Tuhan itu masuk, dia akan mengubah kehidupanmu. Dan sakit dan percaya bahwa kita akan bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup saudara dan saya. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa siapapun saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, buka hatimu lebar-lebar saudaraku. Supaya apa? Firman itu bisa masuk. Walaupun mungkin tidak enak di telinga kita untuk didengarkan, tetapi persilahkan dia masuk untuk mengubah hidupmu saudaraku. Dan kerjakan dan lakukan itu saudaraku. Apa yang dikatakan firman Tuhan, waktu Anda melakukan itu, dikatakan firman Tuhan bahwa kita akan memakan buah dari hasil apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saudaraku. Oh ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini datang dalam kehidupan kita. Buka hatimu saudaraku untuk setiap kebenaran firman Tuhan masuk dalam diri kita. Saya rindu, saya ingin mendoakan dalam hidup saudara dan saya. Mari taruh tanganmu di dada, kita sepakat berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar renungan singkat hari ini mengubahkan hidup kami. Siapapun yang kami mendengar Tuhan firman Tuhan hari ini, jamah, sentuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu yang dapat mengubah kehidupan seseorang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu berubah Tuhan. Kami rindu untuk diubahkan kehidupan kami. Kami telah capek dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu. Bila firman Tuhan hari ini mengubahkan, mengingatkan kami. Supaya kami tidak mengeraskan hati kami untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan jamah, sebab firman-Mu adalah kesembuhan, firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jalan keluar buat kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kesembuhan, terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, menyerahkan hidup kami hari ini. Bila sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan, kami dalam lindungan Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.